Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang topik, tujuan, dan juga tesis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dengan sesama anggota masyarakat lain. Bahasa berisi tentang pikiran, keinginan, dan perasaan yang ada pada si pembicara atau si penulis. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang topik yang pertama. Topik merupakan sesuatu yang sudah ditentukan atau dibatasi atau bisa disebut dengan pokok permasalahan atau pokok pembicaraan. Selanjutnya, fungsi topik yaitu untuk menentukan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis dan untuk menyampaikan maksud ke si penulis. Maksud penulis dari ke pembaca. Selanjutnya, cara menentukan topik. Yang pertama yaitu memilih topik yang menyangkut masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Misalkan saat ini masyarakat sedang kesulitan mendapatkan bahan bakar murah, maka kita bisa membuat buku yang berjudul bahan bakar murah untuk rumah tangga. Maka akan menarik para masyarakat dalam membaca buku tersebut dan akan membuat masyarakat jadi lebih mudah mendapatkan bahan bakar tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu memilih topik yang bersifat how to atau bagaimana itu. Jadi isinya tidak hanya pertanyaan yang tentang apa itu bahan bakar atau apa itu fosil. Jadi penjelasannya itu lebih ke secara luasnya. Jadi itu misalkan bagaimana itu cara membuat makanan ini misalkan ya, atau bagaimana membuat untuk skala rumah tangga dalam bahan bakar yang murah. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu tujuan. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai penulis berdasarkan topik dalam suatu proses penulisan. Fungsinya yaitu sebagai pedoman dan memberikan arah mengenai apa yang harus atau yang tidak harus dilakukan. Selanjutnya yaitu cara merangkai tujuan. Yang pertama, tujuan harus sesuai dengan topik. Yang kedua, tujuan harus mendasari topik agar tidak lebih lama dalam penjelasannya. Yang ketiga, tujuan bisa menjadi rambus bagi topik agar tidak menyimpang dalam pembahasan tersebut. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tesis. Tesis merupakan langkah awal dalam penulisan karangan ilmiah. Tesis dibentuk berdasarkan topik dan tujuan. Selanjutnya fungsi tesis yaitu untuk meningkatkan pendapat yang dikemukakan oleh penulis. Yang kedua, sebagai sarana berkomunikasi akademik dalam sebuah bidang tujuan pendidikan atau keilmuan. Selanjutnya yaitu cara merancang tesis. Yang pertama, tesis lebih menonjolkan kepada topik daripada tujuan. Dengan maksud penulis melakukan analisis, interpretasi, dan juga sintesis. Yang kedua, dalam penulisan dan penentuan sebuah tesis juga dapat dilakukan berdasarkan karangan yang sudah jadi atau publikasi ilmiah. Selanjutnya yaitu penyusunan kerangka atau outline. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka karangan. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, mengumpulkan ide. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Yang kelima, memberikan judul karangan. Oke teman-teman, begitu pentingnya pengetahuan tentang cara menentukan topik.
Tujuan tesis dalam membuat suatu karya ilmiah beserta kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam memperhatikannya, guna untuk menguatkan pengetahuan kita akan bahasa persatuan dan sebagai penjaga keakurasian dalam berkomunikasi. Dalam penyusunan karya tulis ilmiah juga mengharuskan kita memahami tata cara penyusunan itu sendiri, yang meliputi bagaimana cara menentukan topik, bagaimana cara merancang tujuan, dan bagaimana cara merancang tesis itu sendiri. Dan pada akhirnya, kami menyadari akan kekurangan bahan dari materi ini. Oleh karenanya, kami mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran yang membangun dari teman-teman semua, guna untuk memperbaiki kesalahan dan melengkapi kekurangan dalam penyusunan tugas kami ini, dan untuk memperbaiki pada tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.